Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang kita terima pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti dan melanjutkan materi swamedikasi diari pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan senantiasa kita berharap mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Oke, seperti biasa, kita sebelum memulai perkuliahan, mari kita baca Ummul Quran dulu. Semoga yang akan kita lakukan, semoga ilmu yang akan kita terima menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Hadiniyah wa kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu lagi materi sebelum materi terakhir pada minggu depan. Kali ini kita akan membahas tentang diare. Nah, saat kita berbicara diare, saya yakin semua sudah pernah mendapatkan materi ini atau sudah tahu tentang apa itu diare, dan mungkin beberapa dari kita juga pernah mengalami diare. Nah, pada kasus swamedikasi, apa saja sih informasi yang perlu kita ketahui tentang diare ini? Tentu saja tidak perlu kita perdetail atau perjelas tentang tata laksananya, terapi yang mendetailnya, bagaimana farmakokinetiknya dan sebagainya. Namun kita hanya mengupas kulitnya saja, karena di sini swamedikasi yang bisa dilakukan tanpa petunjuk atau tanpa pendampingan dari tenaga kesehatan. Oke, yang pertama, jadi yang wajib diketahui sebelum melaksanakan pengobatan, yakni adalah kita harus paham tentang diare itu. Secara teori, diare adalah buang air besar dalam bentuk cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi di sini ada dua instrumen atau dua titik fokusnya, yaitu adalah buang air dalam bentuk cair dengan jumlah lebih dari 3. Jadi ada konsistensinya dan frekuensi. Itu titik kunci dari diare. Baik. Selanjutnya, terkadang diare juga akan disertai dengan nyeri dan kejang pada perut akibat gerakan peristaltik yang berlebih. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis diare? Nah, berdasarkan informasi dari Depkes tentang pedoman tata laksana pada swamedikasi, ini secara sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diare akut, diare kronik, dan disentri. Yang pertama, diare akut. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya pada diare akut pertama adalah bisa saja karena infeksi. Yang kedua, akibat penggunaan obat-obat tertentu yang mempunyai efek samping diare atau karena penyakit lainnya. Jadi bisa jadi diare hanya gejala dari penyakit lain. Kemudian gejalanya pada diare akut adalah tinja menjadi cair tadi, kejadiannya mendadak. Ya sebenarnya memang nggak ada sih diare yang direncanakan, tapi tidak lama, badan lemas tetap, demam, dan kadang muntah. Nah, yang membedakan dengan kronik nanti di sini adalah berlangsungnya hanya beberapa jam sampai beberapa hari, tidak berlangsung secara lama. Jadi mungkin hanya sehari kemudian selesai, mungkin hanya beberapa kali dalam sehari dan sebagainya. Yang kedua adalah diare kronik. Nah, pada diare kronik ini
waktunya dia lama, gejalanya kurang lebih sama, namun yang berbeda pada waktunya. Di sini waktunya berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Apakah muncul gejala tinja cair, lemas, demam dan sebagainya? Iya, untuk gejala tetap muncul. Yang ketiga adalah disentri. Sama dengan diare akut dan kronik, namun pada disentri dia disertai dengan munculnya lendir dan bahkan dengan muncul darah pada saat buang air besar. Nah, kemudian saat kita berbicara tentang diare, bahaya nggak sih sebenarnya diare itu? Nah, yang perlu dipahami teman-teman bahwa diare kalau hanya 1 kali, 2 kali sehari dia tidak bahaya, karena merupakan salah satu reaksi tubuh untuk membuang atau memberikan sinyal tanda bahwa nih ada yang bermasalah nih pada sisi pencernaan, ada yang berbahaya, maka dikeluarkan. Jadi kalau frekuensinya nggak terlalu sering, tidak lama, maka di hari ini tidak berbahaya. Dan kalau yang dia tanpa ada infeksi, tidak ada penyebab lainnya, maka dia akan sembuh sendiri dalam 1-2 hari. Namun bukan berarti tidak perlu diobati. Tetap pengobatan perlu dilakukan pada diare. Nah, pada diare yang membahayakan itu adalah pada diare yang dia kategorinya berat, karena yang berbahaya dari diare bukan sering buang air besarnya saja, namun dehidrasinya, karena dehidrasi bisa mempengaruhi seluruh organ sel yang ada di dalam tubuh kita, dan tidak sedikit kejadian diare hasilnya dia bisa meninggal karena akibat dari dehidrasinya. Nah, tadi seperti kita sebutkan bahwa yang membahayakan dari diare itu adalah saat tubuh kekurangan cairan. Jadi langkah pertama dari diare berdasarkan informasi tersebut, yakni adalah mengatasi kekurangan cairan yang ada di tubuh akibat keluar pada saat diare. Tadi apa sih gejala dari diare? Secara ringkasnya, frekuensi buang air besar meningkat lebih dari sehari 3 kali atau lebih normal tadi. Tinja atau feses menjadi encer atau cair. Kemudian kadang juga terasa kejang atau sakit pada perut. Kalau ada infeksi, dia akan disertai demam dan bahkan muntah. Tahap selanjutnya akan terjadi dehidrasi. Nah, pada anak baik anak kecil ataupun bayi, biasanya kalau diare dia akan gelisah, rewel, mata cekung, mulut kering, sangat haus, dan bahkan kulit kering. Nah, tanda-tanda tersebut merupakan salah satu gejala pada diare, yakni dehidrasi tadi. Kemudian apa sih penyebabnya? Yang pertama, yang sederhana ansietas atau cemas. Mungkin teman-teman pernah yang mau ujian skripsi, ujian proposal, atau ujian UNAS kalau zaman dulu masih SMA. Nah, biasanya sebelum ujian akan terasa mulas, kemudian terasa ingin buang air besar dan sebagainya. Ternyata ansietas atau kecemasan bisa juga menyebabkan diare. Yang kedua, keracunan makanan, baik makan tersebut kotor kena bakteri ataupun dari bahan-bahan kimia. Yang selanjutnya, adanya beberapa alergi terhadap makanan, seperti misalkan pada beberapa orang alergi terhadap susu bisa menyebabkan diare, karena susu juga bisa memperlancarkan peredaran pencernaan. Apalagi yang alergi, dia bisa sangat menyebabkan diare. Kemudian infeksi virus dari usus, jadi ususnya sudah terinfeksi virus, maka tentu saja juga akan menyebabkan diare. Kemudian ada masalah pada usus, ada radang, itu juga menyebabkan diare. Kekurangan gizi, kekurangan makanan, kekurangan vitamin,
kekurangan serat dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, untuk pengobatan secara sederhana seperti biasa akan kita bagi menjadi dua, terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Nah, pada terapi non farmakologi ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama, pada terapi non farmakologi tadi adalah minum banyak cairan. Apa saja yang harus diminum? Apakah semua boleh? Ada beberapa yang dia nggak boleh digunakan pada saat pada pasien diare. Yang pertama adalah tidak boleh mengkonsumsi alkohol, minum kopi atau teh, dan susu. Kemudian pada terapinya juga saat sebelum minum kalau menggunakan air keran atau air sumur maka harus direbus terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa pada saat diare hindarilah makan makanan yang padat, atau lebih aman makanlah bubur, roti, pisang. Jadi makan makanan yang sifatnya dia lunak akan lebih mudah dicerna dan tidak menyebabkan gerakan peristaltik yang berlebih. Kemudian oralit. Nah, untuk oralit ini bisa dikategorikan, ada yang mengkategorikan terapi non farmakologi, ada juga yang mengkategorikan farmakologi terapinya. Kemudian cuci tangan setiap buang air besar, sebelum dan sesudah, setiap dan sebelum maupun sesudah makan, itu rajin-rajinlah cuci tangan. Terutama pada masa-masa pandemi seperti ini, semua saya yakin sudah sering melaksanakan gerakan cuci tangan, baik menggunakan sabun maupun menggunakan hand sanitizer. Kemudian karena ini suami dikasih, apabila masih terjadi diare yang berkelanjutan, terjadi dehidrasi, terjadi keluar kotoran darah, atau nyeri pada perut, maka harus diperiksakan ke dokter. Yang terakhir, akibat kontaminasi tadi, karena kotor, maka tutuplah makanan-makanan sehingga tidak terkena bakteri tadi. Kemudian yang terakhir tentang terapi farmakologi. Nah, pada terapi farmakologi kita bahas tadi ada oralit. Oralit sekali lagi bisa masuk terapi farmakologi maupun non farmakologi. Ada oralit dan absorben serta obat pembentuk massa. Pada oralit yang perlu diketahui yakni adalah oralit itu tidak menghentikan diare, namun sifatnya hanya menggantikan cairan tubuh yang keluar saat BAB atau saat bersama tinja. Namun bukan berarti oralit ini nggak penting. Oralit sangat penting karena tanpa oralit, tanpa minum air yang banyak, maka kejadian dehidrasi akan bisa mengakibatkan kejadian yang fatal. Oralit adalah campuran gula, garam, natrium, dan kalium. Jadi kalau di rumah bisa membuat campuran air, garam, dan gula bisa digunakan. Namun kalau menggunakan zat jadi juga sudah tersedia. Oke, ini aturan pemakaian pada bayi dan balita untuk anak kecil. Jadi pada bayi yang kurang dari 11 bulan, apabila tidak ada dehidrasi, maka setiap kali BAB baru minum oralit. Kalau terjadi dehidrasi, minumnya pada bayi yang 11 bulan sebanyak 1,5 gelas, dan seterusnya sampai ke usia yang lebih dari 5 tahun. Jadi penggunaannya lazimnya dia setelah buang air besar. Jadi setelah BAB maka selalu minum oralit, baik dalam membuat sendiri maupun yang oralit sediaan jadi. Kemudian yang kedua, absorben dan obat pembentuk massa. Nah, untuk absorben ada dua macam, norit dan kaulanpektin yang digabungkan dengan antapulgit. Nah, yang perlu dipelajari atau perlu diketahui pada diare, aturan pemakaian obatnya sedikit berbeda dengan yang lain. Lazimnya obat digunakan dia 3 kali sehari setelah makan. Nah, pada diare dia tidak setelah makan, namun bisa tetap 3 kali sehari, namun setelah
BAB. Kemudian ada Norit tadi yang 250 mg sehari 3 sampai 4 tablet 3 kali sehari. Kemudian kombinasi kaolin dan pektin atau kaolin pektin dan Antabulgit pada anak-anak dan dewasa penggunaannya masih sama tadi seperti tadi, yakni adalah intinya pada diare digunakan setelah buang air besar. Kalau pada kombinasi ini dia digunakan 1 tablet setelah buang air besar, maksimal 12 tablet dalam sehari. Pada anak-anak kurang dari 12 tahun 1 tablet, maksimalnya 6 tablet setelah buang air besar. Oke, jadi di sini ada terapi farmakologi dan non farmakologi yang perlu diperhatikan pada diare adalah penggunaannya yang sedikit berbeda, tidak setelah makan namun setelah buang air besar. Baik, untuk sementara pada suami dikasih diare kita cukup sampai sekian. Nanti beberapa masalah atau diskusi bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir sebelum kita tutup, tadi sudah jelaskan bahwa kegunaan dari Norit, Antabulgit, pektin adalah mengurangi frekuensi buang air besarnya, memadatkan tinjanya, menyerap racun pada diare, dan yang perlu diketahui bahwa kaolin, Norit, pektin dia bukan pengganti oralit, jadi oralit tetap digunakan. Jadi seperti ini dijelaskan bahwa penderita harus tetap minum oralit. Jadi karena dehidrasi tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan kaolin, pektin, Antabulgit ini. Oke, terima kasih. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi diare. Jadi baik orang yang mau swamedikasi maupun kita sebagai farmasis yang melayani juga harus tetap memahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan diberikan manfaat dan diampuni segala kesalahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.